Kobaran api menghanguskan 16 unit sepeda motor milik pelajar SMK yang parkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Kamis siang. Lebih dari 5 kali ledakan juga terdengar dari lokasi kejadian. Kobaran api juga melahap sebagian 2 bangunan rumah milik warga di sekitar lokasi terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakan. Sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Anyus melaporkan. Naik. Orang datanya mana ini? Orang datanya. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberikan tembakan peringatan beberapa kali ke udara dan mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalangi oleh sekelompok orang diduga ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainus melaporkan. Kenapa? Inilah video yang sempat viral saat sejumlah debt collector menghadang 1 unit mobil yang dikemudikan seorang wanita di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi perdebatan antara wanita yang menjadi korban tarik paksa dengan debt collector tersebut. Pelaku meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada pemilik mobil agar mobil tidak ditarik. Bahkan keributan ini pun terus berlanjut hingga malam hari. Pemilik mobil terus bertahan. Pihak debt collector akhirnya menarik paksa dengan menggunakan mobil derek. Lalu wanita pun mengamuk karena anak dan keluarganya masih berada di dalam mobil. Atas laporan korban, tim unit Jatandras Satreskrim Polres Asahan akhirnya menangkap sebanyak 6 orang pelaku. Beserta keluarganya itu dihadang secara paksa oleh diduga TSK yang mengaku sebagai debt collector dari finance. Kemudian juga tersangka menjadi korban untuk keluar dari mobilnya dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah menunggak pembayaran kredit selama 4 tahun. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis atas perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Angelika Deavagam, inilah Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sepeda motor milik pelanggan bengkel raib digondol pencuri di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pencuri leluasa beraksi karena kunci kontak masih menempel.
Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di kawasan Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Dari keterangan montir bengkel, sepeda motor itu milik pelanggan yang sudah selesai diperbaiki. Motor sengaja diparkir di depan ruko sambil menunggu diambil pemiliknya. Namun kunci kontak kendaraan itu belum dicabut hingga pencuri dengan leluasa beraksi. Saya tinggal makan masih ada sih motornya. Pas saya habis makan saya masuk gudang, ke gudang. Nah saya pas keluar dari gudang ternyata saya lihat motor udah nggak ada. Atas kejadian ini, pemilik motor menuntut ganti rugi kepada pihak bengkel. Sementara pihak bengkel akan melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kecanduan judol, seorang pria nekat mencuri motor di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Saat terpergok beraksi, pelaku sempat melukai warga dengan senjata tajam. Seorang tersangka curanmor mempraktikkan saat ia beraksi mencuri sepeda motor. Hanya menggunakan kunci letter T dan dalam hitungan detik, ia membawa kabur motor curiannya. Sebelumnya, ia sempat beraksi di kawasan Muara Angke. Tersangka sempat dicurigai patroli polisi dan akhirnya dipergoki warga. Bahkan pelaku sempat menyerang warga menggunakan senjata tajam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan kunci letter T dan sejumlah mata kunci. Tersangka mengaku hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain judi online. Kebetulan ada warga juga yang ada pada saat itu, dan warga tersebut terluka akibat dari perbuatan tersangka. Kemudian personel Polsek Sunda Kelapa bersama-sama dengan warga melakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan, badan saudara E ditemukan 5 buah mata kunci. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan 7 tahun. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati diduga diintimidasi preman. Dirinya diintimidasi saat menertibkan pedagang kaki lima. Petugas keamanan bersitegang dengan orang yang diduga merupakan preman pasar terekam dalam video warga. Sebelumnya, Kepala Keamanan di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar. Setelah penertiban dilakukan, tiba-tiba Kepala Keamanan yang merupakan pensiunan Polri ini didatangi preman dengan sejumlah massa sekitar 50 orang. Para preman ini terus menantang Kepala Keamanan Pasar karena tak terima adanya penertiban PKL. Diduga para preman mengambil pungutan liar atau pungli kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Kepala Keamanan yang merasa terancam melihat banyaknya massa preman pun hanya bisa menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya. Dia merasa terganggu dengan adanya penertiban PKL, karena dengan adanya penertiban PKL orang-orangnya dia, pedagangnya dia kena dampak, makanya dia tidak senang dengan keberadaan saya. Karena ada pengaturan yang sementara direhabilitasi, aturan chip itu ternyata ada miskomunikasi antara PKL sama Pak Chip. Ini ada komunikasi, ya ada gesekan sedikit. Setelah menerima laporan, petugas pun bergerak cepat dan menangkap preman berkedok anggota ormas tersebut. Kasus ini ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 65 orang preman berkedok anggota ormas ditangkap polisi di Karawang, Jawa Barat. Aksi mereka meresahkan karena memalak sejumlah uang kepada pelaku usaha hingga pekerja proyek dan pengemudi di kawasan industri. Polisi tangkap sebanyak 65 orang preman yang kerap meresahkan warga di wilayah Hukuk Polres Karawang, Jawa Barat. Mereka ditangkap dalam operasi pekat yang digelar Polres Karawang sejak awal Mei.
Para pelaku melakukan aksi premanisme termasuk parkir liar di berbagai lokasi dengan sasaran utama para pekerja proyek dan pelaku usaha mulai dari karyawan industri hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Karawang. Para pelaku preman ini adalah mereka meminta uang rokok kepada korban yang saat itu sedang mengerjakan proyek pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam kawasan industri. Polisi pun mengimbau masyarakat agar tak segan melapor jika menemukan adanya pungli atau pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah jadi korban jambret saat asik bermain tablet di toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penjambretan viral hingga akhirnya pelaku ditangkap. Aksi jambret tablet yang tengah dimainkan seorang bocah di toko kelontong terekam CCTV di Jalan Rege, Kelurahan Rapo, Jawa, Talo, Makassar. Spontan, bibi korban pun berteriak minta tolong. Tidak butuh waktu lama, polisi bisa mengamankan pelaku MI 25 tahun. Ia mengaku modus penjambretan ini dengan berpura-pura berbelanja mie instan. Dan setelah dirasa kondisi aman, ia merampas tablet yang tengah dimainkan. Pelaku diamankan di kawasan Jalan Muhammad Yamin beserta 1 unit tablet milik korban yang sempat dibawa kabur. Pelaku berinisial MI ini pura-pura membeli Indomie. Begitu melihat korban pegang HP, langsung dirampas HP langsung. Dan 2 hari kemudian kami berhasil menangkap pelakunya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Saat ini polisi masih mengejar 1 rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Tergiur janji akan dipekerjakan sebagai pegawai toko baju, seorang gadis belia jadi korban asusila di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang kuli panggul di Pasar Tanah Abang digelandang ke Polsek Tanah Abang karena melakukan aksi asusila pada seorang gadis belia bermodus lowongan pekerjaan. Modus pelaku dengan memperdaya korban yang berasal dari Bogor, Jawa Barat ini dengan dijanjikan pekerjaan sebagai penjaga toko. Korban mengenal pelaku melalui media sosial dengan nama Aras Sinhania dan mengaku sebagai penanggung jawab toko baju di Pasar Tanah Abang. Saat ditawari pekerjaan, korban diwajibkan bermalam di kontrakan pelaku di kawasan Petamburan. Tanpa pikir panjang, korban datang namun akhirnya malah jadi korban asusila. Kalau yang terbesok mungkin saya kasih 150.000 besok, tapi saya terang-terang ke dia kalau saya nggak ada duit. Terus dia minta duit 100. Belum kenal di Facebook doang. Kenal di Facebook. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan korban kini diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku penyebar video mesum di Majalengka, Jawa Barat diamankan petugas kepolisian setelah dirinya dicerai istri siri. Pelaku telah membuat ratusan adegan mesum dan terancam dijerat UU ITE. Polisi menggerebek JY 50 tahun di sebuah minimarket di Majalengka. Pelaku yang merupakan buruh salah satu pabrik ini tidak berkutik saat polisi berpakaian preman menangkapnya. Sebelumnya, polisi menerima laporan dari istri siri pelaku karena ia menyebar video porno ke sejumlah tetangga dan anak korban. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menyebar 400 adegan video porno dengan istri sirinya karena tidak terima dicerai sepihak. Korban menceraikan pelaku dan memutus komunikasi dengan pelaku. Karena kesel, pelaku mulai meneror korban. Korban dengan mengirimkan video yang mereka buat sebanyak 400 video yang direkam oleh si pelaku. Ada beberapa video yang dikirimkan ke
Akibat aksinya ini, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan dijerat Undang-Undang ITE. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar 7 kg ganja kering siap edar diamankan di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ganja kering yang dikemas paket besar rencananya akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Bandung Raya. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap 2 pemuda yang akan mengedarkan narkotika jenis ganja di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua pelaku, AF dan WF, diamankan beserta barang bukti ganja kering seberat 7,2 kg yang dibungkus dalam paket berukuran besar. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran narkotika di wilayah mereka. Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terjadi pembuntutan yang mana dari mulai Marga Asih sampai dengan Kecamatan Dempol Sari, Kelurahan Dempol Sari, itu di daerah Bandung Kulon, Kota Bandung. Sementara sepanjang April 2025, Polres Cimahi telah mengamankan 33 orang tersangka dari 25 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang aparatur sipil negara ASN dibekuk polisi karena berjualan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Dari catatan pihak kepolisian, tersangka merupakan residivis karena sudah 3 kali ditangkap dan dipenjara untuk kasus yang sama. Tim unit Sat Narkoba Polres Bangkalan meringkus 2 pengedar narkoba saat menggerebek 2 rumah di Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan. Saat digeledah, polisi mengamankan alat sabu dan beberapa paket narkoba siap jual. Kedua pelaku pun langsung digiring ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut. Mirisnya, salah satu pelaku, DW, merupakan aparatur sipil negara ASN kedinasan di Pemkab Bangkalan dan sudah 2 kali dipenjara karena kasus narkoba. Dalam aksinya diduga pelaku juga menyasar kalangan ASN setempat. Kalau untuk dia udah 3 kali, residivis 2 kali, dan 1 kali ini ketangkap lagi. Polisi kini memburu bandar narkoba yang sudah teridentifikasi. Sementara kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan botol minuman keras oplosan disita polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Barang ilegal itu digerebek di sebuah rumah setelah polisi merazia remaja yang asik nongkrong sambil mabuk-mabukan. Polisi sita ribuan botol minuman keras siap edar dan ratusan liter miras siap kemas di Makassar, Sulawesi Selatan. Barang ilegal ini disita di sebuah rumah di Kecamatan Barombong usai polisi menggelar operasi pekat menyusuri tongkrongan pemuda yang tengah asyik berpesta miras di pinggir pantai kawasan Ujung Pandang. Miras asal Kabupaten Flores ini diduga akan diedarkan di Kota Makassar dan sekitarnya. Selain menyita barang bukti, polisi turut mengamankan 1 orang untuk dimintai keterangan. Miras ilegal ini diduga masuk ke Kota Makassar melalui jalur laut, kemudian diangkut menggunakan truk ekspedisi. Diperoleh hasil bahwa mobil itu berasal dari wilayah Barombong. Jadi selanjutnya kami melakukan pengembangan dan hasilnya seperti yang ada di atas mobil. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai ratusan juta rupiah ini kini diamankan di Mako Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Polda Metro Jaya masih menyelidiki laporan Presiden ke-7 soal tudingan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya Kamis kemarin, Roy Suryo mengaku ditanya soal riwayat hidupnya, pendidikan dan profesinya.
Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 26 pertanyaan dan menolak menjawab pertanyaan saat diperiksa tuduhan ijazah palsu Jokowi lantaran tidak relevan dengan peristiwa 26 Maret 2025 yang harus ia klarifikasi. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menyatakan ada 5 orang telah dilaporkan ke polisi terkait tuduhan ijazah palsu. Saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya, gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Tanggal 15 Mei 2025, ada 2 saksi yang menjalankan proses klarifikasi, yaitu saksi saudara RS hadir, kemudian saksi saudara TT, kemudian dari peristiwa utuh muncul saksi-saksi. Jadi siapapun yang dipanggil saksi oleh tim penyelidik, maka pasti dibutuhkan keterangannya. Kita ke informasi selanjutnya, pabrik pengolahan minyak sawit terbakar hebat di Tangerang, Banten. Sempat terdengar suara ledakan hingga menyebabkan karyawan dan warga panik. Asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi dari pabrik pengolahan minyak sawit di pergudangan Surya Grand Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Bahkan sempat terdengar ledakan yang disertai semburan api hingga membuat karyawan dan warga panik. Petugas mengatakan api pertama kali muncul dari mesin penyulingan minyak diduga akibat adanya korsleting listrik. 4 unit mobil damkar Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara 20 personil damkar berjibaku selama 1,5 jam hingga api bisa dikendalikan. Jadi untuk bahan yang kebakar itu pengolahan minyak sayur atau minyak sawit, gudang yang bahannya minyak sawit. Gudang penyimpanan atau gudang pengolahan, Bang? Pengolahan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal ukuran celana jeans 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah menuai kontroversi. Menkes menegaskan ia tengah mewanti-wanti resiko kematian dini bila seseorang mengalami obesitas. Saat menghadiri peluncuran 3 program layanan kesehatan baru bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Menteri Kesehatan menyebut laki-laki yang memakai celana jeans ukuran 33 sudah pasti obesitas. Pernyataan Menkes yang disebut analogi dan tadinya ingin menyampaikan pesan kesehatan ini pun memicu gelombang kritik. Besoknya wafat, di bidang kesehatan, semoga apa? Lingkar perut. Laki-laki masih di bawah 90, perempuan masih di bawah 80. Aku di sini udah apal, udah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menteri aja masih di atas nih, masih agak obes. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, itu ukurannya berapa? Celana jeans 34, 33, udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Pemirsa, jajaran pengurus pusat Syarikat Islam menggelar rapat pleno di kantor DPP Syarikat Islam Menteng, Jakarta. Rapat ini membahas ekonomi Indonesia agar semakin berkembang sekaligus mendukung program-program yang memajukan perekonomian Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Syarikat Islam menggelar rapat pleno kedua dan dihadiri Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi Hassalam yang juga Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari.
Rapat yang rutin diselenggarakan 3 kali dalam setahun ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan program strategis dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Pada kesempatan ini, Syarikat Islam menekankan pentingnya peningkatan ekonomi kerakyatan di semua sektor, termasuk UMKM agar persatuan Indonesia tetap terjaga. Dengan dakwah ekonomi yang dilakukan oleh Syarikat Islam, kita berharap bahwa dengan peningkatan ekonomi di semua level, UMKM akan menjaga persatuan Indonesia. Kita akan memberikan dorongan kepada seluruh organisasi dan kaum Syarikat Islam Indonesia untuk menyambut gerakan ini seperti halnya kita menjalankan program-program kita yang kita jalankan sejak dulu. Rapat pleno Syarikat Islam merupakan mekanisme penting bagi organisasi untuk mengambil keputusan dan menjalankan programnya dengan lebih terarah dan efektif. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi haji, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Bagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah pun diminta langsung mengaktifasi kartu. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Saat masuk Masjidil Haram, ketentuannya tidak boleh tanpa kartu nusuk. Cuma karena memang disadari bahwa distribusi kartu nusuk ini belum optimal, maka dengan diantar oleh petugas syarikat atau menunjukkan visa haji, itu bisa masuk. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Arminah saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jumlah benar-benar terdaftar secara resmi. Jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun, termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan keduanya untuk membahas jalinan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan energi. Usai upacara kenegaraan, Prabowo dan Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Kedua kepala negara itu melanjutkan agenda penting dengan pertemuan TTT atau pertemuan empat mata di ruang kerja Prabowo. Dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dihadiri delegasi dari kedua negara. Sekali lagi, ini sama-sama kita saksikan sesi foto. Kunjungan ini merupakan yang perdana bagi Albanese usai dilantik menjadi Perdana Menteri Australia pada 13 Mei lalu. Kunjungannya beserta delegasi ke Jakarta masuk dalam rangka Annual Leaders Meeting Indonesia dan Australia. Pertemuan bilateral ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen bersama dalam memperkuat hubungan antara dua negara tetangga yang strategis. Pertemuan Menteri Australia Anthony Albanese telah selesai. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi. Melukis menggunakan cat air sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika melukis dengan menggunakan ampas kopi? Nah, di Jember ada seorang pelukis muda justru menggunakan ampas kopi untuk membuat karyanya. Dan ternyata hasil karyanya ini dihargai cukup mahal. Melukis menggunakan ampas kopi, apa bisa? Bagi Sony Hidayat, seorang seniman lukis realis asal Jember, Jawa Timur ini biasa dilakukannya. Ide ini berawal saat Sony ngopi-ngopi dengan temannya. Sisa ampas kopi di gelasnya justru dijadikan bahan melukis wajah di atas kertas. Meski berasal dari bahan sederhana, yaitu air dan bubuk kopi saja, lukisan ampas kopi ini justru memiliki nilai artistik dan eksklusif.
Pelukis ampas kopi membutuhkan kepiawaian khusus. Hanya menghasilkan satu warna coklat saja sehingga memadupadankan warna harus benar-benar teliti. Terutama lekukan kulit dan guratan objek yang dilukis. Kalau kopi ini kan mudah didapat. Satu, di mana-mana kita kalau lagi Jember kan terkenal kota kopi ya, jadi mudah didapat. Kalau cat itu kan masih beli ya mahal juga. Terus cara melukisnya juga gampang. Hasil lukisan ini banyak dilirik pelanggannya, baik dari Jember maupun kota lain. Satu lukisan dibanderol dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung besar kecilnya lukisan yang dibuat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar operasi katarak gratis bagi keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa, sebanyak puluhan pasien berhasil dioperasi dengan lancar. Para pasien menjalani pemeriksaan awal sebelum menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Islam Ashifa. Mereka juga mendapat pengarahan dari dokter spesialis mata agar tidak tegang saat menjalani operasi. Tercatat sekitar puluhan pasien yang datang dari Sukabumi dan sekitarnya telah menjalani operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan senang. Betapa tidak, setelah dioperasi mereka akan kembali dapat melihat dengan jelas dan terang. Ya, banyak-banyak terima kasih kepada MNC, biar jaya terus. Mata ibu juga udah bisa melihat jelas. Ya. Kenapa Pak awalnya Pak? Cuma cepetan semen, nggak diobat-obat gitu. Berarti selama 10 tahun nggak pernah diobati ya? Nggak pernah. Gimana Pak setelah dioperasi Pak? Pasti sudah dioperasi, pas waktu itu kelihatan ada kelihatan ada gitu, dok, udah melihat gitu dikit lah gitu. Operasi katarak gratis yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam Ashifa ini tidak terlepas dari bentuk kepedulian terhadap keluarga prasejahtera yang memiliki keterbatasan biaya. Yang paling parah, paling dari ketebalan kataraknya, memang sudah ada yang kataraknya sangat matang karena sudah lama juga tidak dioperasi, sehingga itu lebih tebal kataraknya, itu yang paling parah. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor babi hutan menghebohkan warga lantaran nyelonong masuk ke salah satu rumah milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Babi hutan berukuran besar tersebut akhirnya nyemplung hingga terjebak di bak mandi. Warga dihebohkan dengan seekor babi hutan berukuran besar yang terjebak di bak mandi salah satu rumah warga di Kampung Cibarengkok, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga pun berusaha menangkap hewan liar tersebut dengan alat seadanya. Meski sempat kesulitan, babi hutan tersebut akhirnya bisa ditangkap warga setelah beberapa jam. Diduga babi hutan berasal dari kawasan hutan yang tak jauh dari permukiman warga. Sebelum masuk ke rumah, babi sempat terlihat di jalanan. Namun babi hutan tiba-tiba lari dan loncat ke atap rumah warga hingga masuk ke bak mandi. Dan si babi itu lari ke pemukiman warga, dikejar sama pemburu. Awalnya ke jalan ada yang halangin dan lari lagi ke belakang rumah saya sendiri. Nah, di rumah juga ada yang lempar batu hingga babi hutan itu lari ke genteng, meloncat mungkinnya ke genteng tepat di bawah ada bak mandi. Usai ditangkap, babi hutan tersebut kemudian dilepaskan kembali ke hutan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Belasan unit sepeda motor milik korban pelajar yang tengah terparkir di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas kepolisian sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Motor kareta. Sepeda motor
Motor milik pelajar SMK yang parkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Kamis siang. Lebih dari 5 kali ledakan juga terdengar dari lokasi kejadian. Kobaran api juga melahap sebagian 2 bangunan rumah milik warga di sekitar lokasi terbakar. Petugas berjibaku memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakan. Sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dikepung warga, seorang maling motor di Bandung Barat, Jawa Barat terjebak di atap rumah. Saat dikejar, pelaku sempat melepaskan tembakan. Di sini terjadi di Ciampel. Warga Jalan Raya Ciampel, Bandung Barat, Jawa Barat mengepung maling motor hingga ke atap rumah. Pelaku yang terjebak akhirnya berhasil dibekuk dengan bantuan anggota TNI. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya digelandang ke kantor polisi. Menurut salah seorang warga, rumahnya sempat diterobos pelaku yang mencari tempat bersembunyi saat dikejar massa. Cucu yang curiga dengan keterangan pelaku kemudian mengunci pelaku di rumahnya dan meminta bantuan. Saat warga bergabung, pelaku mengeluarkan pistol hingga berhasil kabur ke loteng. Polisi kini memburu teman pelaku yang kabur membawa sepeda motor korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Kecanduan judol, seorang pria nekat mencuri motor di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Saat terpergok beraksi, pelaku sempat melukai warga dengan senjata tajam. Seorang tersangka curanmor mempraktikkan saat ia beraksi mencuri sepeda motor. Hanya menggunakan kunci letter T dan dalam hitungan detik, ia membawa kabur motor curiannya. Sebelumnya, ia sempat beraksi di kawasan Muara Angke. Tersangka sempat dicurigai patroli polisi dan akhirnya dipergoki warga. Bahkan pelaku sempat menyerang warga menggunakan senjata tajam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan kunci letter T dan sejumlah mata kunci. Tersangka mengaku hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain judi online. Kebetulan ada warga juga yang ada pada saat itu, dan warga tersebut terluka akibat dari perbuatan tersangka. Kemudian personel Polsek Sunda Kelapa bersama-sama dengan warga melakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan, badan saudara E ditemukan 5 buah mata kunci. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan 7 tahun. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita pengendara sepeda motor tertabrak pick-up saat menyeberang di jalur Pantura Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Seorang ibu mengendarai sepeda motor hendak menyeberang jalan untuk memutar arah di jalur Pantura via Karangampel, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Namun tiba-tiba muncul kendaraan bak terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Benturan keras membuat pengendara motor terpental hingga beberapa meter, sementara mobil banting setir ke jalur kanan. Beruntung korban hanya luka ringan dan dirawat di Puskesmas Liak. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pengemudi mobil sudah dimintai keterangannya oleh polisi. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Seorang ahli waris diamankan polisi lantaran berusaha menghadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Orang Deltanya mana ini? Orang Deltanya. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberikan tembakan peringatan beberapa kali ke udara.
dan mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalangi oleh sekelompok orang diduga ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainis melaporkan. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas Sains pagi bersama rekan saya Camar Hainda. Saya Angelika Devagam, undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.